Awak gede datang ah. Boleh, Bang. Kamu tak jahit loh. So bening ora kan? Siap, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Langsung saja, G. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan melakukan press con terkait dengan kasus pencabulan anak yang terjadi pada lokasi di Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Bapak Ibu semua, pelaku pencabulan anak itu berinisial AT, itu berusia 38 tahun, dengan korban adalah seorang anak berinisial FY berusia 13 tahun 7 bulan. Kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan ibu kandungnya korban yang membawa korban yang merupakan putri kandungnya itu ke Puskesmas Jenar pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis yang ada di Puskesmas Jenar, diketahui bahwa korban atau putri kandungnya ibu terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sragen, yang kemudian Dinas P2 TP2 itu kemudian berkoordinasi melaporkannya kepada kami di Polres Sragen bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024. Itu awalnya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang di dalam kamar di sebuah rumah yang ditempati oleh pelaku dan korban bersama-sama dalam satu atap di Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Total perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kepada si korban sebanyak 19 kali. Pada periode bulan November 2024 itu sebanyak 4 kali. Pada periode bulan Desember 2024 itu sebanyak 5 kali. Kemudian pada periode Januari 2025 sebanyak 3 kali. Kemudian periode bulan Februari 2025 itu sebanyak 2 kali. Bulan Maret 2025 3 kali, April 2025 1 kali, dan Mei 2025 itu sebanyak 1 kali. Semua perbuatan pencabulan itu dilakukan di dalam kamar rumah pelaku yang satu atap, satu rumah tinggal dengan korban, yaitu di Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Motif pelaku melakukan perbuatan pencabulan kepada anak adalah karena pelaku tertarik dan terangsang dengan korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, setelah berbagai rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kami menangkap dan akhirnya menahan si pelaku yang merupakan ayah tiri dari korban. Kemudian kami akan menceritakan sedikit hubungan antara pelaku dan korban. Orang tua korban itu bercerai pada tahun 2020. Kemudian korban awalnya ikut
dan tinggal bersama dengan ayah kandungnya di daerah Tangen, Sragen. Tahun 2023 kemudian ibu kandung korban menikah lagi dengan si pelaku, yang kemudian karena menurut ibu korban tidak diurus anaknya, maka pelaku, maka karena ibu kandung korban itu melihat anaknya atau korban dan adik-adiknya itu tidak diurus oleh ayah kandungnya, maka korban dan adiknya itu dibawa oleh ibunya untuk bersama-sama tinggal bersama dengan ayah tirinya yang merupakan pelaku di Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen itu. Kemudian persangkaan pasal yang kami sangkakan adalah pasal 82 ayat 1 hubungan anak, junto pasal 76 huruf E, kemudian junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar. Dan karena pelaku merupakan ayah tiri yang bertindak sebagai wali atau pengasuh korban, maka hukuman pidana ditambah dengan sepertiga sehingga minimum 6 tahun, 8 bulan, dan maksimum 20 tahun. Itu bunyi pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa pencabulan anak adalah merupakan tindak pidana yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Termasuk jika ada klaim suka sama suka. Konsep suka sama suka tidak berlaku ketika melibatkan anak masih di bawah umur. Karena anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang sah. Poin yang penting untuk dipahami adalah usia konsen, age of consent, ini di beberapa negara selalu ada memiliki batasan tertentu, di mana seseorang dianggap mampu memberikan persetujuan untuk aktivitas seksual. Di Indonesia, usia konsen untuk dapat memberikan persetujuan dalam aktivitas aktivitas seksual itu adalah 18 tahun. Ini berarti siapapun yang melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah usia 18 tahun terlepas dari klaim persetujuan itu dapat dituntut secara hukum. Kemudian adanya relasi kuasa. Dalam hubungan antara anak tiri dan ayah tiri ada ketidakseimbangan relasi kuasa yang jelas. Ayah tiri adalah ini untuk melakukan tindakan seksual adalah pelanggaran berat dan penyalahgunaan kepercayaan. Kemudian terjadi dampak psikologis. Korban pencabulan anak seringkali nantinya akan mengalami trauma psikologis. Ini sangat parah dan kemudian dapat berdampak jangka panjang. Termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, masalah kepercayaan dan kesulitan dalam hubungannya di masa depan. Maka klaim suka sama suka tidak menghilangkan dampak merusak ini. Untuk itu, maka kita menghadirkan dari Dinas Sosial dan dari Dinas P2TP2A yang kemudian nanti akan menjelaskan hasil asesmen yang dilakukan, termasuk nanti bagaimana untuk penanggulangan anak sebagai korban. Itu. Sebelum saya tutup, saya persilakan ke Ibu Dinas Sosial. Iya, belum saya tutup memang. Iya, jadi begini, berawal dari tahun 2024 itu, bahwasanya si korban ini ada terkena ulat gitu. Kemudian oleh si ayah tiri memandikan. Di situ awal terjadinya keinginan dikarenakan melihat bentuk tubuh dari si anak, ada rangsangan, kemudian ada nafsu, kemudian setelah kejadian itu si anak kemudian selalu ingin bersama dengan ayahnya, ingin tidur bersama ayahnya.
antara ayah tiri dan anak tiri pada tanggal 5 November 2024. Itu yang pertama. Seperti itu. Jadi motifnya adalah dikarenakan adanya nafsu, adanya ketertarikan. Dan izin ya, kenapa dia melakukan sampai belasan kali itu? Apakah dia bebas melakukan hubungan budahnya itu? Kemudian yang kedua, apakah ada iming-iming lain pada korban ya? Kerap kali korban dan pelaku ini ditinggalkan oleh ibu kandungnya karena ibu kandungnya juga harus mencari nafkah, tidak mau berketergantungan, hanya menggantungkan diri mencari nafkah kepada suami atau ayah tirinya korban. Maka kerap kali ibunya itu harus meninggalkan anaknya bersama dengan ayah tirinya. Pada saat ditinggalkan, di situ selalu terjadi hubungan antara layaknya suami dan istri. Seperti itu. Kalau iming-iming tidak ada iming-iming seperti itu. Itu dikarenakan berdasarkan fakta dan data yang kami himpun bahwasanya itu terjadi dikarenakan ketertarikan, kemudian adanya rangsangan-rangsangan sehingga timbullah hubungan seksual itu. Pekerjaannya apa nih? Di pelaku. Apa pekerjaannya? Pekerjaan pelaku apa? Bagian. Pekerjaan pelaku apa? Pekerjaannya Nanti kita tanya. serabutan. Pekerjaan kamu apa? Pekerjaan kamu apa? Buruh tebu. Kadang dia juga buruh. Ya. Ya, tanggal 5 Juni itu, ya. 5 Juni itu karena keadaan korban itu sakit, kemudian khawatir anaknya ini sakit apa, maka ibu kandungnya membawa ke puskesmas Jenar. Hasil pemeriksaan diketahui bahwasanya usia kandungannya 7 bulan. Gitu. Oke, Mbak Ragil. Oke, monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dan atas waktunya untuk kami menyampaikan terkait dengan kasus